wabarakatuh. Izin untuk memaparkan sebuah materi dari bisnis kopi kami. Bisnis ini dengan mata kuliah Digital Entrepreneurship dari dosen Ibu Tarsina. Sebelumnya izin untuk memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok 1. Nah, untuk anggotanya ada Ujang Hendar sebagai pemateri pertama, saya sendiri ada Sonenda Yanti sebagai pemateri kedua, dan yang ketiga ada Hermawan Sofian sebagai pemateri ketiga. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari untuk pemateri pertama akan dijelaskan oleh teman saya sendiri. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan bab 1, yaitu ada Executive Summit, di mana Cafe Lemor adalah kafe yang menyediakan berbagai macam kopi berkualitas tinggi kepada pelanggan. Kafe ini bertujuan untuk menciptakan suasana santai dan nyaman bagi pelanggan agar dapat menikmati kopi dengan pelayanan terbaik. Cafe Lemor terletak di Bandung dan didirikan dengan misi untuk menjadi tempat favorit para penggemar kopi dan menyediakan pengalaman yang menyenangkan bagi para pelanggan. Tujuan utama dari Cafe Le Maur adalah untuk menyediakan kopi berkualitas tinggi dan memberikan pengalaman yang santai dan nyaman bagi pelanggan. Kami ingin menjadi kafe favorit bagi para penggemar kopi di Bandung dan sekitarnya dengan menawarkan berbagai macam kopi dari berbagai negara, termasuk kopi Arabica, Robusta, dan kopi luwak. Nah, kemudian di sini ada pasar produk. Pasar utama produk yang ditawarkan oleh Cafe Le Maur adalah penggemar kopi dan makanan ringan yang mencari pengalaman yang santai dan nyaman. Pelanggan kafe ini diharapkan berasal dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, pekerja kantoran, hingga wisatawan yang ingin menikmati suasana kafe yang unik dan menarik. Untuk memperluas pasar, Cafe Le Maur juga akan gunakan strategi pemasaran yang tepat, seperti memanfaatkan media sosial dan mengadakan acara khusus untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan strategi pemasaran yang efektif dan produk yang berkualitas tinggi, Cafe Le Maur diharapkan dapat menarik perhatian dan menjadi tempat favorit pelanggan dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian di sini untuk strategi pemasarannya, yang ke-1 ada pemasaran melalui media sosial, yang kedua ada program referral dan loyalty, yang ketiga ada promosi khusus dan acara, yang keempat ada kemitraan dengan bisnis, yang kelima ada pelayanan dengan pelanggan yang baik. Nah, kemudian ada kebutuhan dana dan penggunaannya, yang satu ada modal awal, kemudian ada penggunaan dana dan sumber dana. Jadi, kemudian pokok perkiraan keuangannya di sini ada yang satu pendapatan dihitung dari total penjualan produk kopi makanan yang terjual. Kemudian ada biaya operasional meliputi biaya sewa fasilitas seperti listrik dan air, biaya bahan baku, gaji karyawan, dan promosi pemasaran. Untuk yang ketiga ada laba kotor. Laba kotor dihitung dari selisih antara pendapatan dengan biaya bahan baku. Kemudian ada laba bersih. Laba bersih dihitung setelah memperhitungkan semua biaya operasional yang terkait dengan menjalankan kafe. Untuk yang kelima ada break even point atau bisa disingkat BEV. Adalah titik di mana pendapatan yang diterima dengan biaya operasional ini menunjukkan jumlah produk yang harus terjual agar kafe dapat mencapai titik impas. Kemudian ada proyeksi pertumbuhan. Proyeksi pertumbuhan akan memperkirakan jumlah pendapatan dan laba bersih yang dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Kemudian di sini ada bab 2, ada visi misi perusahaan kafe kami, yaitu visinya menjadi kafe kopi yang terdepan dan terkemuka dalam menyajikan pengalaman kopi yang luar biasa, menciptakan tempat nyaman bagi komunitas untuk berkumpul, menjadi sumber inspirasi bagi pencinta kopi dan di seluruh dunia. Untuk misinya
Yang ke-1 ada menyediakan kopi berkualitas tinggi, kemudian menyediakan suasana santai dan nyaman. Yang ketiga, mempromosikan keberagaman kopi. Yang keempat, memberikan pelayanan pelanggan yang baik. Kemudian yang kelima, menyadari tanggung jawab sosial di lingkungan. Untuk nilai-nilai prinsip yang dianut perusahaan yaitu kualitas, pelayanan pelanggan, keberagaman, inovasi, tanggung jawab, kolaborasi, dan kejujuran. Nah, kemudian ada keunikan dan keunggulan kompetitif. Yang ke-1 adalah kualitas kopi yang tinggi, keberagaman menu, pengalaman yang nyaman dan menarik, kemudian inovasi dalam menu, kemudian ada lingkungan yang ramah. Untuk bab 3-nya ada profil bisnis dan industri. Analisis produk, pertumbuhan industri makanan dan minuman termasuk segmen kafe dan kopi menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Nah, yang kedua ada tren konsumen. Tren konsumen dalam industri kopi dan kafe terus berubah dan berkembang. Kemudian yang ketiga, persaingan yang ketat. Industri kafe dan kopi memiliki tingkat persaingan yang tinggi. Untuk yang keempatnya ada fluktuasi harga dan bahan baku. Fluktuasi harga dan bahan baku seperti biji kopi dan susu dapat mempengaruhi margin keuntungan perusahaan. Untuk yang kelima ada kebijakan peraturan pemerintah terkait makanan dan minuman seperti aturan kesehatan, keamanan makanan, dan dapat mempengaruhi industri kafe dan kopi. Kemudian ada sasaran dan tujuan perusahaan, yaitu yang satu ada sasaran penjualan dan pertumbuhan, yang kedua sasaran kualitas produk dan layanan, yang ketiga ada sasaran branding dan pemasaran, yang keempat ada pemasaran keuangan, yang kelima adalah sasaran inovasi dan diferensiasi, yang keenam adalah sasaran berkelanjutan. Untuk bab 4 ada strategi bisnis, yaitu analisis SWOT, di mana di sini ada membantu dalam mencapai tujuannya, yang S-nya berkualitas, kopi yang tinggi, dan biji kopi pilihan. Kemudian tim yang terampil dan berpengalaman dalam menyajikan kopi, desain interior yang menarik, dan atmosfer yang nyaman. Kemudian ada menu inovatif dengan variasi rasa yang beragam. Kemudian ada kemitraan dengan petani kopi lokal untuk menghasilkan pasokan berkualitas. Kemudian ada menghambat dalam menciptakan tujuan, yaitu W-nya. Ketergantungan pada pasokan biji kopi tertentu dapat berpengaruh oleh fluktuasi harga dan ketersediaan. Kurangnya kehadiran online dan kuat keterbatasan dalam pemasaran digital. Keterbatasan ruang fisik di lokasi saat ini yang membatasi kapasitas pelanggan. Kemudian di sini ada membantu dalam mencapai tujuan. Dari dalam sifat organisasi produk, yaitu kualitas kopi yang tinggi dan biji kopi pilihan, tim yang terampil dan berpengalaman dalam penyajian kopi, desain interior yang menarik dan atmosfer yang nyaman dan inovatif dengan variasi rasa beragam, kemitraan dengan petani kopi lokal untuk memastikan pasokan berkualitas. Untuk menghambat dalam mencapai tujuannya, itu W-nya ketergantungan pada pasokan biji kopi tertentu yang dapat berpengaruh oleh fluktuasi harga dan penyediaan, kurangnya kehadiran online yang kuat, dan keterbatasan dalam pemasaran digital, keterbatasan ruang fisik di lokasi saat ini yang membatasi kapasitas pelanggan. Nah, untuk
Untuk yang dari luarnya, sifat lingkungan di sekitar. Untuk awalnya, pertumbuhan minat masyarakat terhadap kopi kualitas tinggi dan pengalaman unik, memperluas ke lokasi baru yang strategis untuk menjangkau pangsa pasar yang lebih luas, meningkatkan permintaan akan produk kopi organik dan berkelanjutan, kolaborasi dengan perusahaan teknologi untuk meningkatkan kehadiran online dan pengalaman pelanggan. Menurutnya, persaingan yang ketat dan kafe kopi lain di sekitar wilayah operasional, perubahan tren konsumen dan preferensi yang dapat mempengaruhi permintaan produk kopi, kenaikan harga bahan baku, dan faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi biaya operasional, regulasi dan kebijakan perizinan yang kompleks dalam industri makanan dan minuman. Kemudian ada strategi kompetitif, di mana mencakup diferensi produk yang pengalaman pelanggan, kemudian ada kualitas kebersihan yang unggul, yang ketiga ada pelayanan yang luar biasa, yang keempat kemitraan dengan petani sumber daya lokal, yang kelima ada kehadiran online dan pemasaran digital, kolaborasi dengan komunitas dan acara lokal. Mungkin dari saya sekian, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi dari teman saya. Materi yang selanjutnya itu ada produk dan jasa. Produk menyediakan berbagai macam kopi berkualitas tinggi, yang dimana kopi tersebut dipanggang dengan teliti dan disajikan dengan penuh keahlian dengan menggunakan biji kopi pilihan dari petani kopi terpercaya. Kami juga menjamin rasa kopi kaya aroma, menggoda, dan kenikmatan yang tak terlupakan bagi para pencipta kopi. Kami juga memiliki kopi yang beragam, termasuk kopi espresso, cappuccino, latte, kopi dengan rasa unik. Kami juga menyediakan makanan sebagai penunjang dan menemani secangkir kopi. Di antaranya ada roti panggang, pastry, dan cemilan lezat lainnya. Yang selanjutnya ada jasa. Nah, jasa kami menguntungkan pelayan yang ramah, profesional, responsif. Kami juga menciptakan lingkungan kafe yang nyaman, hangat, dan santai. Kami juga menyediakan fasilitas, yaitu Wi-Fi gratis untuk kenyamanan pelanggan yang ingin terhubung dengan dunia digitalnya masing-masing. Selain itu juga, kami memahami pentingnya kebersihan dan juga sanitasi, dan kami selalu menjaga standar kebersihan yang tinggi dalam semua aspek operasional kafe kami. Selanjutnya di sini ada perlindungan hak paten. Hak paten ini merupakan perlindungan dalam bentuk hukum. Perlindungan ini diberikan kepada penemu atau profesi yang baru, bermanfaat, dan non-obvious. Hak paten memberikan hak eksekutif kepada pemegangnya untuk menguasai dan memanfaatkan inovasi tersebut selama jangka waktu tertentu. Biasanya hak paten ini 20 tahun dari tanggal pengajuan hingga mendapatkan hak paten. Selanjutnya ada beberapa uraian dalam proses produksi. Dalam proses produksi diantaranya ada pengadaan bahan baku, pemagangan biji, penggilingan biji kopi, persediaan dan penyeduhan kopi, serta presentasi dan penyajiannya. Dan selanjutnya itu kafe kami ada penawaran produk di masa yang akan datang. Di antaranya ada varian kopi rasa baru, menu kopi custom, kolaborasi dengan petani lokal. Untuk yang selanjutnya ada strategi pemasaran. Nah, di dalam strategi pemasaran ini terdapat target pasar. Nah, target pasar tersebut yaitu ada pencipta kopi, profesional muda, mahasiswa dan pelajar, wisatawan, dan pengunjung lokal yang lainnya. Motivasi pelanggan untuk membeli kualitas produk yang unggul, pengalaman yang menarik,
menarik inovasi produk dan menemu varian keberlanjutan dan dukungan lokal. Selanjutnya juga KP kami di sini ada periklanan dan promosi. Biasanya periklanan tersebut bisa melalui strategi media sosial, diantaranya ada IG, WhatsApp, ataupun Twitter yang lainnya, serta program loyalty dan diskon kerjasama dengan mitra lokal. Selanjutnya ada strategi distribusi. Terdapat kafe fisik membuka kafe fisik di lokasi yang strategis dan menarik seperti pusat perkotaan, pusat perbelanjaan, atau daerah dengan aktivitas yang pejalan kaki yang tinggi. Selanjutnya ada melalui retail, yaitu mengajukan produk kopi kepada supermarket yang dimana nantinya produk kami dijual ke mereka dan dipajang di rak-rak mereka masing-masing. Selanjutnya ada lokasi dan tata letak. Nah, di dalam itu kami pasti ada lokasinya. Lokasinya berada di lokasi Bandung, terdapat di Jawa Barat. Kebetulan Bandung ini adalah kota yang terpopuler di Indonesia dengan suasana yang sejuk, kreatif. Berikut daftar yang harus dilakukan yang menarik bagi lokasi bisnis. Yang pertama ada Jalan Braga, Dago, Setiabudi, dan Cihampelas. Selanjutnya ada tata letaknya juga. Tata letak ini sangat penting untuk menciptakan pengalaman yang nyaman dan menarik bagi pelanggan. Berikut rancangan tata letak yang akan diimplementasikan pada kafe kami. Yang pertama, ada area penerimaan, ada area pemesanan, serta ada penyajian, area duduk, dan area barista, dan dipersiapkan area sanitasi juga. Nah, yang selanjutnya juga ada analisis pesaing. Nah, di dalam sebuah bisnis pasti terdapat pesaing yang ketat. Nah, untuk pesaing yang sudah ada, diantaranya ada cafe corner yang menyediakan suasana yang nyaman dan ramah di mana pelanggan dapat menikmati kopi berkualitas tinggi. Kafe tersebut menawarkan variasi minuman yang inovatif, lezat, harga kopi yang juga bervariasi antara 25.000 hingga 45 per cangkir. Dan itu juga ada harga khusus untuk bagi yang pembeli. Jadi harganya nanti yang untuk kopi yang menerima khusus itu harganya berbeda lagi. Yang kedua ada brew house. Nah, di sana kafe tersebut mengkombinasikan kopi gourmet dengan konsep ruang kerja yang modern. Brew house menawarkan fasilitas lengkap secara konektivitas, wifi yang cepat, dan area coworking untuk menarik pelanggan yang ingin bekerja sambil menikmati kopi. Harga kopi ini berkisar 35.000 hingga 55.000. Selanjutnya ada calon pesaing yang sedang berkembang pada bisnis kopi juga. Nah, diantaranya ada Cafe Heaven. Nah, kafe ini merupakan kafe lokal yang sedang berkembang dan telah mendapatkan popularitas di wilayah sekitar. Kafe ini juga fokus menyajikan kopi berkualitas dengan cita rasa yang unik. Nah, memiliki rencana untuk membuka cabang baru di daerah yang lebih strategis. Nah, kafe yang selanjutnya yaitu Bean Bus, sebuah startup kafe yang baru muncul dengan konsep kopi toko keliling. Kafe tersebut menggunakan van yang dikonversi menjadi kafe bergerak dan berkeliling berbagai lokasi populer seperti perkantoran, kampus, dan acara komunitas lainnya. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Bab 9. Ada uraian tim manajemen. Manajer dan karyawan kunci. Manajer ada umum dengan atas nama Hermawan Sofian dan pemasaran bagian Ujang Endar dan operasional Edson Indrayanti. Layanan pelanggan Tony Roberto atau karyawan kuncinya barista dengan atas nama David John. Michael Wilson, asisten baristanya ada Michael Wilson, dan pelayanan pelanggan ada Olivia Putri, dan bagian produksi dan administrasi
ada Sophia Lekuba, dan administrasinya Karisma Dwi. Daftar riwayat hidup dan karyawan kunci dengan Hermawan Sofian, riwayat pendidikan sarjana manajemen bisnis di Universitas Indonesia dengan pengalaman kerja mengelola beberapa restoran dan kafe yang sukses di berbagai tempat, sehingga ia memiliki pemahaman yang luas tentang operasional dan manajemen kafe itu sendiri. Keterampilan dengan manajemen tim, perencanaan strategis, pemasaran, dan pengawasan operasional. Prestasi, dia menerima penghargaan manajer terbaik pada tahun 2020 dan sampai 2021 dari Asosiasi Restoran Lokal. Dan Hendar, riwayat berpendidikan, gelar magister manajemen pemasaran di Universitas Negeri Surabaya, pengalaman kerja spesialis pemasaran di perusahaan teknologi, dan asisten manajer pemasaran di kafe Serasa. Keterampilan, pemasaran digital, kampanye periklanan, pengelola media sosial, analisis pasar, dan mempunyai prestasi kampanye pemasaran yang sukses dengan pertumbuhan penjualan 20% dalam 1 tahun. Dengan Sony Hendrayanti yang memiliki riwayat pendidikan diploma manajemen perhotelan di Universitas Brawijaya dengan pengalaman bekerja supervisor operasional di kafe bintang, barista senior di kafe Serasa, dan keterampilan pengelolaan persediaan, pengadaan, kebersihan dan keamanan, serta pelatihan staf. Prestasi memperbaiki efisiensi operasional dengan mengurangi biaya pengadaan dan meningkatkan kualitas. Bab 10, mempunyai rencana operasi. Bentuk kepemilikan. Cafe Al Amor ini akan beroperasi sebagai sebuah usaha perseorangan atau sole proprietorship. Struktur organisasi dengan kepemilikan dengan saya Hermawan Sofian dan bagian pemasaran Ujang Hendra, dan di bagian operasional Sony Hendrayanti, dan di bagian pelanggan itu Tommy Roberto dan para staf yang lain. Di bab 11, memperhitungkan perkiraan keuangan. Laporan keuangan, pendapatan penjualan kopi itu misal 5 juta, penjualan makanan 1.500.000 dengan total 6.500.000. Harga pokok penjualan bahan baku kopi 1 juta, bahan baku makanan 450.000, biaya produksi 750.000, total 2.200.000. Laba kotor 6.500.000 dikurang 2.200.000, yaitu mempunyai hasil 4.300.000. Dan biaya operasional, gaji dan upah, sewa dan utilitas, biaya pemasaran, biaya operasional dan lainnya. Itu gaji dan upah 1.800.000, sewa dan utilitas 750.000, biaya pemasaran 450.000, biaya operasional 300.000, dengan total 3.300.000. Pajak dengan biaya pajak bunga itu biaya bunga sekitar 150.000 rupiah, dengan pajak penghasilan 25% 400.000, dan total 550.000. 4.300.000 dikurang 3.300.000 akan tafsir nilai 1 juta rupiah. Laba bersih dari 1 juta dikurang 550.000, maka mendapatkan 450.000. Keterangan kenapa pajak bisa 25%? Karena PP negara itu 10% dan bayar pajak itu pihak plang iklan atau reklam seperti pamflet secara otomatis harus bayar pajak ke Pemdanya. Untuk selebihnya biaya perusahaan, dan selebihnya biaya perusahaan itu kepentingan operasional yang lainnya. Analisis titik impas. Pendapatan penjualan. Rata-rata pendapatan penjualan itu 75.000. Jumlah penjualan yang dibutuh untuk mencapai titik impas
BEP atau total biaya tetap dengan rata-rata pendapatan per penjualan, biaya variabel per penjualan. Biaya variabel penjualan ada bahan baku dan bahan pendukung itu 30.000, biaya tenaga kerja 15.000, biaya variabel lainnya 7.000, dengan total 52.000. Nah, biaya tetap itu ada sewa dan utilitas, ada gaji dan upah karyawan, dan biaya operasional lainnya. Nah, dengan perincian sewa dan utilitas 750.000, gaji dan upah karyawan 1.800.000, biaya operasional 300.000, dengan total 2.850.000. Nah, BEP-nya 2.850.000 dibagi 250.000 dikurang 52.000, yaitu mempunyai 120 unit kopi untuk mencapai titik impas. Nah, di bab 12 proposal pinjaman. Nah, ada di poin A, jumlah yang diajukan yaitu 2.400.000.000 rupiah. Tujuan dan penggunaan dana itu. Tujuan 1, mengembangkan bisnis kafe kopi menjadi destinasi utama bagi para pecinta kopi. 2, meningkatkan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan. 3, membangun citra merek yang kuat dan didefinisikan dari pesaing. 4, mencapai pertumbuhan penjualan yang signifikan. 5, meningkatkan kehadiran online melalui strategi pemasaran digital. 6, meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Nah, di sini mempunyai jadwal pembayaran kembali atau pelunasan. Nah, jumlah pinjaman tadi memiliki 2.400.000.000 rupiah. Nah, bunganya 5% per tahun dalam jangka waktu 5 tahun. Jadi jadwal pembayaran bunga setiap bulan sebesar 10 juta. Jadwal untuk menerapkan rencana dan meluncurkan perusahaan. Persiapan di bulan 1 pada tahun 2024, ada persiapannya di bulan 1 dan di bulan 2. Nah, persiapan fisiknya ada di bulan 3 dan 4. Jadi peluncurannya itu di bulan 5, dan pertumbuhan dan perkembangannya ada di bulan 6 sampai bulan 12. Sekian dari penjelasan bab 9 sampai selesai dengan perincian biaya. Terima kasih. Ya, dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.